Hai Young Leaders, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini kalian senantiasa dalam anugerah, perlindungan, penyertaan, berkat kasih kemurahan yang dari Tuhan. Sebelum kita masuk ke devotion, kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kalian semuanya untuk menyembah Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Kita layak menyembah Dia. Kita layak untuk meninggikan Dia. Seperti pujian yang akan kita sama-sama naikkan. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sekali lagi, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. Ya Tuhan. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the
Kami percaya Tuhan, Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima penyembahan yang dari kami Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Para coach yang ada Tuhan. Biar semua dalam anugerah-Mu, penyertaan-Mu, Kau berikan kepada kami semuanya kemampuan lebih lagi Tuhan. Biarlah kami semua mampu mengerjakan apa setiap menjadi bagian kami Tuhan. Karena Engkau adalah yang awal dan yang akhir Tuhan. You are Alpha and Omega Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha, Jesus, and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Ini penyembahan kami Tuhan. Worship kami semuanya Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, deklarasi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir ya Tuhan. You are Alpha and Omega. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami semuanya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, untuk terima blessing dari-Mu Tuhan, untuk terima berkat yang dari-Mu Tuhan, melalui benih firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima blessing, berkat yang dari Tuhan, katakan amin.
Shalom, selamat pagi Eagle School, semua guru, semua murid, dan semua yang terlibat di Eagle School, selamat pagi. Mari hari ini kita awali dengan mencari Tuhan, dengan kita datang ke Tuhan. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang memberi kami hari yang baru, memberi kami pengertian yang baru, memberi kami kesempatan yang baru, dan anugerah yang baru setiap pagi. Tuhan, anugerahkan dalam setiap hidup kami, supaya kami ini dapat menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau memberikan kami pengertian, dan Engkau memberikan kami hati yang mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saya tahu ini tahun ajaran yang baru. Saya berdoa kalian semua semangat, guru-guru semangat, murid-murid semangat, semua yang melayani di sekolah juga semangat. Karena saya percaya ada berkat yang baru, ada musim yang baru, ada tantangan yang baru yang harus kita lewati bersama-sama. Mari kita pagi hari ini kita belajar firman dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Di sini ceritanya adalah ketika Daud itu sudah tua dan Daud itu hampir meletakkan jabatannya. Kemudian dia berkata kepada Salomo anaknya untuk menjadi penerusnya. Ada satu bagian dari firman Tuhan yang menarik yang disampaikan Daud kepada Salomo. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Ya, ngeri juga ya kalau kita nggak nyari Tuhan akan dibuang. Enggak sih, tapi bagian ini yang saya mau bahas. Yang pertama adalah kenallah Allahnya ayahmu. Bagian firman Tuhan ini jadi rema dalam hidup saya. Kenallah Allahnya ayahmu, ya. Mari kita bahas secara perlahan-lahan. Ini saya mau ngajari semua kita ini belajar Alkitab dengan teliti dan dengan cermat digali. Ini maksudnya apa sih? Jangan sekedar dibaca, ya. Kenal, aku tahu kok kenal tuh kayak apa. Aku kenal sama Coach Dedi, aku kenal sama Coach Dani, aku kenal sama Coach Agus, ya. Tapi seberapa kita semua kenal dengan mereka? Apakah kita betul-betul kenal? Atau hanya sekedar tahu? Atau hanya sekedar ya tahu namanya Coach Dani, tahu namanya Coach Dedi, tahu namanya Coach Lisa, ya, tahu namanya siapa lagi nama security-nya saya tahu kok, bukan kenal saya. Tapi Alkitab berkata, kenallah Allahnya ayahmu. Ya. Dalam terjemahan yang lain cukup menarik dan cukup detail. Kalau kita itu mau mengenal, ya, yang pertama kita itu harus kenalan dulu, ya kan? Nggak mungkin dong langsung, namanya Andre, ya kan misalnya, atau namanya Dani atau namanya siapa, tapi cuma nggak tahu, tapi dari belum kenalan, ya. Kita harus mengenalkan diri dulu, betul kan? Simple. Nama saya Alan misalnya gitu. Kamu namanya siapa, ya kan gitu. Jadi kita harus mengenalkan diri dulu, kemudian kita harus punya yang namanya komunikasi, ya. Dari komunikasi itu kita belajar. Si ini Andre itu suka makan mie ayam misalnya. Dia itu punya kesukaan baca buku, ya. Buku apa yang dia baca? Dia itu suka baca buku tentang pesawat terbang misalnya, ya. Kita mulai punya yang namanya personal knowledge. Kita mulai tahu si Andre itu suka baca buku tentang pesawat terbang. Ya. Tapi kalau kita mau kenal lebih lagi, kita mungkin ngobrol dengan dia. Mungkin saudara tidak punya interest yang sama, tidak punya
kerinduan yang sama dengan Andre baca buku Pesawat Terbang. Tapi kalau saudara kepingin kenal Andre, saudara harus belajar atau saudara harus cari tahu dia itu kalau baca buku Pesawat Terbang itu apakah semuanya dibaca atau ada bagian-bagian tertentu yang sangat dia suka. Misalnya bagian mesin, ya. Atau misalnya pesawat tempur. Atau misalnya pesawat tempur buatan Amerika. Cukup detail, cukup spesifik. Ya. Itu bagian dari yang namanya personal knowledge. Jadi kita kenal. Terus si Andre ini punya kebiasaan. Ya, kebiasaan apa? Misalnya suka coret-coret di bukunya. Apa itu gambar kartun, gambar yang sederhana, gambar yang biasa, gambar-gambar tertentu. Dia suka gambar juga berarti. Oke. Ya. Another personal knowledge. Si Andre itu suka yang namanya hobi berenang. Wah, dia suka berenang. Tapi dia cuma bisa satu gaya punggung, ya, atau gaya bebas, ya. Dia nggak suka yang lain, ya. Dan dia berenang itu suka main polo air. Itu kena ada personal knowledge, ya. Dari mana kita tahu itu? Dari kita bergaul. Jadi dua unsur ini nggak bisa kita lepaskan. Saudara kalau mau kenal, saudara harus bergaul, ya. Sambil bergaul itu sambil saudara amati apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, ya. Satu hari Andre datang ke sekolah mungkin dengan wajah yang sangat sedih, ya. Saudara datang ke dia tanya, kenapa? Ya, misalnya gitu. Sebagai seorang teman, ya, kenapa? Aku habis dimarahin papaku. Kenapa? Karena uangku aku habiskan buat beli buku tentang pesawat, ya. Mungkin papahnya benar, jangan terlalu boros, ya. Nggak salah, ya kan? Tapi mungkin over, ya, dia harus diingatkan. Namanya kalau kita diingatkan orang tua ya harus terima, ya. Di situ kita sebagai teman mungkin ya udahlah, dari yang namanya sama orang tua ya kita nurutlah, kita berikan masukan yang baik. Ya di situ kita kenal, seperti ini kondisi keluarganya, seperti ini, ya. Dengan Tuhan juga sama. Mungkin kalian berkata, Coach, Tuhan itu kan nggak kelihatan. Betul, Tuhan nggak kelihatan. Tapi Tuhan itu sangat real, sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa dengan saya menyampaikan ini, kalian semua bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Bukan hanya kata pendeta, kata hamba Tuhan, kata guru sekolah minggu. Mungkin kalian semua dulu sekolah minggu sekian tahun, terus hari ini sudah nggak sekolah minggu, kalian mungkin masih ingat cerita tentang Musa, cerita tentang Tuhan Yesus. Itu semua real. Masalahnya kita mau nggak ngalami. Ya. Pengalaman yang paling gampang, yang paling sederhana adalah dengan baca Alkitab. Kenapa? Baca Alkitab itu sesuatu yang kelihatan mata. Yang mata saya dan mata kalian bisa lihat Alkitab. Ya kan? Dari situlah nanti muncul yang namanya firman yang hidup. Kapan itu? Ketika kalian ngadepin masalah. Ketika ada tekanan dalam hidupmu. Jangan datang ke manusia. Datang ke Tuhan. Ya. Saya sejak lahir baru punya sebuah kebiasaan. Yaitu setiap malam sebelum tidur saya akan datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, hari ini seperti apa ya hidupku? Saya sedang mengevaluasi hidup saya hari demi hari. Dan setiap malam itu saya gunakan waktu untuk berdoa dan ngobrol sama Tuhan. Kadang-kadang seperti sebuah TV yang dipasang, ya, saya tutup mata, saya lihat seperti sebuah film. Tapi enggak setiap hari seperti itu. Kadang ada seperti suara, ya, di hati yang ngobrol seperti seorang teman. Jadi tapi intinya gini, saya belajar untuk mencari Tuhan. Tiap malam saya datang ke Tuhan. Apakah langsung ditemui? Enggak juga. Tapi tiap malam itu saya ingat hari-hari di mana di awal-awal itu saya tidak ditemui Tuhan. Tapi saya selalu ngomong gini, Tuhan, ampuni semua dosaku, ampuni semua kesalahanku, terangi jalanku Tuhan. Supaya aku ini bisa ngerti, aku ini harus ngapain, apa yang harus aku perbaiki.
apa yang harus aku rubah dalam hidupku. Ya. Dan saya itu lakukan itu terus menerus sampai satu waktu Tuhan mulai bicara dan Tuhan mulai nyatakan hatinya, Tuhan menyatakan kehendaknya. Saya mulai belajar dan mulai kenal. Oh, ini yang Tuhan gak suka. Oh, ini Tuhan suka. Oh, Tuhan tuh sifatnya seperti ini. Oh, Tuhan tuh juga punya selera. Oh, Tuhan tuh punya hati yang mengasihi kita semua. Oh, Tuhan tuh punya sisi penghakiman. Saya belajar tentang itu dengan Tuhan. Hari demi hari saya lewati, hari demi hari saya jalan dengan Tuhan. Saya nikmati. Ya, tiap malam saya bersekutu dengan Tuhan. Saya pakai waktu sebelum tidur jam 9 malam sekolah, waktu itu masih sekolah ya. Saya datang ke Tuhan, saya berdoa. Saya cuma berdoa, Tuhan, tunjukkan hari ini. Harus ngapain Tuhan? Apa yang harus aku rubah? Peristiwa apa yang aku terlewat? Yang aku bisa belajar, ya. Di situ saya belajar untuk kenal Tuhan dan saya belajar untuk bergaul dengan Tuhan dalam hal yang sederhana. Baca Alkitab tiap hari. Ya, baca Alkitab itu yang paling gampang. Karena apa? Kelihatan kok. Ya. Kalau saya yang tadi cerita, mungkin orang bisa berkata itu kan pengalaman dunia roh, pengalaman yang tidak semua orang, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi dengan Alkitab itu sesuatu yang real. Saya berkali-kali kalau ada masalah, saya diajari Tuhan. Kembali ke Alkitab, nak. Cari di Alkitab. Apa kata firman Tuhan tentang masalahmu? Saya selalu berpikir, apa ada sih Tuhan masalah ini kejadiannya di Alkitab mana? Masalah ini kejadiannya di Alkitab apa? Ya. Satu hari saya ini sakit. Saya tahu pagi itu saya harus melayani baptisan. Malam itu jam 12 saya demam. Saya berkata, nanti saya mau chat teman saya yang bagian baptisan bilang saya nggak bisa melayani besok, gantiin orang. Tapi ketika saya mau chat itu, mau ngomong, mau nyampein pesan bahwa besok saya nggak bisa baptisan, tiba-tiba ada suara di hati saya gini, berdoa minta supaya kamu bisa menyelesaikan tugas. Oh, iya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan sebuah masukan yang kadang-kadang, loh aku nih sakit, kok nggak disembuhkan dulu? Sederhana. Ya, saya belajar kalau kita jalan dalam perintah Tuhan, dalam pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan, Dia pasti lengkapi semuanya kok. Malam itu saya nggak mikir sembuh gimana caranya, saya nggak mikir sehat gimana caranya, saya minum obat, tetap minum obat saudara ya, tapi tidak ada reaksi ya. Jam 1:30 pagi saya masih demam cukup tinggi dan tenggorokannya sakit. Tidak tambah baik, tambah parah. Saya nggak bisa tidur, saya bahasa roh, saya berdoa ke Tuhan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya minta supaya besok saya bisa menyelesaikan tugas. Itu yang saya berdoakan ke Tuhan. Apa yang Roh Kudus bicara ke saya minta ke Bapa di surga. Kemudian dari situ saya berdoa sekian waktu, sampai saya masih lihat jam itu 3:30 pagi. Kemudian karena capek, akhirnya saya ketiduran sebentar. Nah, waktu ketiduran sebentar itu, saya udah pasang alarm, pokoknya jam 5:30 bangun, siap-siap ke gereja. Kemudian, saya masih ingat 3:30 saya ketiduran, mungkin jam 4:30 kurang dikit, saya tuh kebangun. Saya mikir, saya kok berdoa kok ketiduran ya. Tapi ketika saya kebangun itu, ada sebuah perubahan dalam tubuh saya ya, yang signifikan. Yang tadinya demam tinggi, tenggorokannya sakit, sudah berkurang 50%. Ya, terus saya bangun, saya ke kamar mandi, saya balik lagi tidur lagi, saya mikir 1,5 jam tidur lagi ya. Kemudian saya tertidur dan 5:30 saya bangun, sudah 80% lah. Belum sepenuhnya sembuh. Saya berkata, puji Tuhan, nggak apa-apa. At least saya cukup kuat untuk pergi ke gereja, untuk melayani orang. Saya nggak masalah dengan itu. Ya. Tapi saya percaya Tuhan kalau nyembuhkan nggak setengah-setengah. Ya. Akhirnya saya
ke gereja, akhirnya saya melayani orang, baptisan, sekian orang kami baptis rame-rame ya bersama-sama. Setelah baptisan itu, tiba-tiba semua yang 20% itu hilang semua sakitnya. Jadi sudah betul-betul pulih, sehat. Dan ketika selesai baptisan itu, saya cuma duduk dan merenung. Tuhan, terima kasih ya. Kalau tadi malam aku nggak nurutin kamu, ya, mungkin hari ini aku akan tergeletak di rumah dan sakit. Tapi karena saya ngikutin apa yang Tuhan mau, makanya saya jadi sembuh. Ya. Saya nggak ngejar sembuhnya. Yang saya kejar adalah saya bisa melayani Tuhan dan melakukan tugas, menyelesaikan tugas seperti yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Ya. Dan disitu saya belajar, oh Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia kalau suruh saya pergi, dia pasti akan melengkapi. Ditata semua, orang Jawa bilang dicepakno kabeh, ya. Tidak ada yang dibiarkan, ya. Bahkan sakit saya pun diurusi, ya. Di situ saya mulai beroleh yang namanya pengertian tentang Tuhan. Understanding. Bagaimana jalan-jalannya dinyatakan dalam hidup saya, ya. Dan itu memang bukan perkara yang 1 hari, 2 hari, tapi harus terus menerus. Jadi kalau saudara mau kenal Tuhan itu nggak bisa cuman, ya aku hari ini mau kenal, besok nggak mau tahu, ya nggak bisa. Orang-orang itu bisa dekat ke Tuhan, ya, dengan cara apa? Ya harus bayar harga. Ada yang harus disingkirkan dalam hidup kita, kedagingan, ya, dosa, ya, kemarahan, nafsu harus dikikis, ya. Itu mah nggak gampang. Tapi kalau tidak kita kerjakan dari sejak kita muda, nanti semakin tua semakin susah. Kenapa? Karena semakin mengakar. Sudah semakin ada dalam hidup kita, masuk terlalu dalam, nyabutnya susah. Makanya saya cerita sama kalian ini supaya kalian sejak muda itu praktek, kenal Tuhan, cari Tuhan, mati-matian dengan Tuhan. Ya. Belajar sekuler ya, tapi belajar kenali Tuhan, belajar nggali firman, nggak usah yang jauh-jauh, baca firman, ya. Misalnya kalian belajar tentang Musa, ya, minta berdoa sama Tuhan, Tuhan tolongi aku untuk belajar tentang tokoh ini Musa, Daud, Simpson, siapa lagi? Itu sangat menarik, karena begitu kita belajar, Tuhan akan membukakan cerita-cerita yang selama ini kita nggak pernah kepikirkan. Ada angle-angle yang selama ini kita tidak pernah, oh kok gitu ya, oh begini ternyata ya. Nah, saya sudah khotbah firman ini beberapa kali, tapi hari ini ketika Tuhan bicara lagi sama saya, dia bukakan saya hal-hal yang detail lagi, saudara. Yang saya sebelum ini tidak pernah ngerti, oh ternyata gini toh, maksudnya kenal tuh seperti ini. Ya. Tadi yang pertama kenal itu ada personal knowledge, kedua bergaul dengan dia. Ya. Yang ketiga saya ngomong, kalau kamu bergaul dengan dia, dengan Tuhan, kamu akan mulai punya namanya pengenalan akan Tuhan, understanding, pengertian, jalan-jalannya. Oh kenapa Tuhan mutusin ini? Ya kenapa doamu belum dijawab? Kenapa yang ini dijawab, kenapa yang ini enggak? Kamu akan beroleh pengertian. Ya, banyak orang tidak mau kejar sampai di sini, kenapa? Angel, susah, nunggoni pendetone we enak, tunggu aja orang-orang yang lain, enak. Tapi saya berdoa, saya encourage kalian sejak masa mudamu. Ya, mari kita kenal Tuhan. Sampai di level mana? Setinggi mungkin, cari aja Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau aku dicari, aku nih akan menemui kalian. Ya. Saudara, ketika kita mulai punya pengertian akan Tuhan, ya, mulai ngerti jalan-jalannya, mulai ngerti cara berpikirnya, itu asik sekali. Ya. Nanti kalau kalian punya masalah, sudah di level ini, kalian punya understanding, itu enak. Kenapa? Kalian udah gak lagi masalah itu beban, tapi masalah itu adalah kemuliaan. Loh kok bisa? Karena tiap masalah akan selalu ada penyelesaian yang dari Tuhan. Itu cara berpikir yang orang dunia berkata itu naif. Tapi buat saya, ada kebenarannya. Kenapa? Saya ngalami kok. Masalah dalam hidup saya, bukan untuk membunuh saya. Tapi masalah dalam hidup saya adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang saya belajar. Jadi ketika ada masalah datang semakin besar,
Saya cuma berkata, aku menunggu bagaimana cara Tuhanku menyelesaikan masalah ini. Pengertiannya apa Tuhan? Understand-nya apa? Dari pihakmu itu seperti apa Tuhan? Itu yang saya tunggu. Itu yang saya cari jalannya. Saya belajar firman. Saya cari, gali firman. Saya lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Dan tiba-tiba terjadi mujizat. Dan tiba-tiba terjadi sebuah terobosan. Ya. Dalam hidup saya ngalami banyak mujizat. Saya ngalami Tuhan itu dengan luar biasa. Mujizat yang rohani, yang sekuler, yang jasmani, yang gak penting. Saya ngalamin semua. Contohnya gak penting. Saya kepingin makan sesuatu. Makan misalnya apa? Saya satu hari, saya lagi kos, saya kuliah di satu tempat, di desa saudara. Dan saya tuh berdoa gini, Tuhan, aku ini kepingin makan siomay Bandung yang dari Bandung asli. Itu jam 9 malam. Saya berkata, tapi saya dalam hati ngomongin, Tuhan, aku ini minta ampun. Karena doaku ini sembarangan. Ya, semauku sendiri, nyusahin Tuhan sebetulnya. Mana ada orang jualan siomay Bandung jam 9 malam, dalam kondisi masih panas, ya. Saya tuh berdoanya lengkap waktu itu, bukan iseng sih. Tiba-tiba muncul keinginan di hati. Saya cuman gini, ngomong Tuhan, aku ini kepingin banget makan siomay Bandung yang dari Bandung dalam kondisi masih panas. Tapi jam 9 malam, enggak mungkin, pasti sudah tutup semua. Dan dari Bandung lagi, siapa mau ngirim dari Bandung? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Tahu enggak saudara? Saya tuh berdoa jam 9 malam, setengah 10 malam. Teman kos sebelah kamar saya tuh pulang. Ya, dia ketok-ketok pintu kamar saya. Dia bilang, ayo ke kamarku yuk makan. Aku bawa makanan. Oh ya udah, namanya teman kos bawa makanan kita happy kan. Makan rame-rame. Dan ketika sampai di sebelah, ketika dia buka tempat makannya, saya itu nahan air mata. Kenapa? Itu siomay Bandung dari Bandung. Dan masih dalam kondisi yang panas. Kenapa? Baru dipanasin di tempat lain. Saya cuma berkata, Tuhan, gila ya. Aku ini doa, cuman gitu engkau penuhin. Di dalam hati saya tuh berkata, Tuhan itu kok baik sekali. Di situ saya kenal. Bahkan hal yang kecil pun, dia beri. Dan di situ saya itu bisa mengapresiasi, menghargai Tuhan. Iya ya, kalau Tuhan itu hal kecil aja dia perhatikan, apalagi yang besar. Apalagi hidup mati kita. Apalagi kalau keluargamu ada masalah, orang tuamu ada masalah, datang ke Tuhan. Dan kau berkata, Tuhan, orang tua punya masalah, tolong ya Tuhan. That's just that simple. Sesimpel itu. Doa saya cuman simple. Di situ ketika Tuhan menjawab, saya mulai bisa punya yang namanya menghargai Tuhan. Oh betul sih, Tuhan itu Tuhan yang baik. Muncul rasa, aku ini menghargai dia. Dan Tuhan itu memberikan jawaban. Ada hari-hari di mana saya kuliah. Tuhan ngajarin saya tentang bagaimana memberi persembahan, hidup bergantung sama Tuhan dan tidak dengan uang. Berkali-kali saya berangkat keluar kota, tidak ada uang 1 rupiah pun. Dari naik bis, ya nggak punya uang, tidak pernah diturunkan di jalan sudah. Kenapa? Ada orang yang bayarin saya. Tidak saya minta. Bayangin ya, Tuhan berharap naik bis yang ini. Saya ngomong oke lah, paling saya ini nanti malu. Tapi jangan ditiru kalau bukan Tuhan. Ya. Saya naik bis ini, tiba-tiba ketika bis itu jalan, saya sudah berkata, Tuhan ini kalau sampai nanti nggak punya uang, pasti aku akan diturunin. Ya udahlah, aku malu paling dilihatin orang sebis, ya sudahlah. Ya. Saudara tahu nggak? Papa mama saya itu punya uang. Saya berkata, aku akan mempermalukan mereka. Tapi saya mau belajar sama Tuhan. Ya. Saya naik bis, bisnya jalan, kemudian ada orang naik, dan saya kenal orang ini, tapi bukan teman satu kuliah, kan beda fakultas. Dia duduk di sebelah saya, ngobrol panjang lebar. Saya juga nggak mikir teman saya ini akan bayari. Kenapa? Sama-sama anak kos, nggak bakal bayarin lah saudara ya. Sama-sama butuh uang. Ya. Di satu-satu pemberhentian, ya masih seperempat jalan sih. Ada seseorang
dengan pakaian tertentu sudah di bis itu jauh sebelum saya naik. Jadi dia naik mungkin dari terminal ya. Kemudian kondektornya itu mulai keliling ya. Orang ini dengan pakaian seragam tertentu ini duduk di depan saya. Dan ketika kondektornya ini menagih uangnya itu, dia berkata, "Lo nggak bisa, saya ini kan ini," disebutkan jabatannya lah macam-macam lah. Saya berhak, dia ngomong gitu. Kondektor bilang, "Nggak bisa Pak, Bapak harus bayar." Terus kemudian akhirnya mereka berdebat dan akhirnya si orang ini turun dari bis ya. Diusir turun dari bis sama kondektornya. Saya pikir, ya bener lah, kamu naik bis harus bayar, ya kan? Dan saya berpikir sebentar lagi nasibku akan seperti orang itu. Orang itu yang punya pangkat, punya jabatan, dia diturunkan di jalan. Dan saya berkata, "Dahlah Tuhan, apalagi temanku sebelah nih, aku bisa malu." Ya, saya nggak kepikiran pinjam duit sama dia, enggak. Saya nggak pikir, saya nggak mau nyusahin orang lain. Saya percaya kalau Tuhan yang suruh, pasti buahnya benar. Kalau enggak ya saya salah dengar. Itu aja. Dan ketika kondektornya sampai di sebelah saya, dia minta, "Mana uangnya?" Teman yang duduk di sebelah saya ini berkata, "2 ya Pak, saya bayarin saya sama teman saya." Saya nggak minta sudah, dan saya tidak cerita kalau saya nggak punya uang. Teman saya ini bayarin. Sekian waktu berlalu, saya diundang ke rumah teman saya ini, memberkati rumahnya dia. Baru saya cerita kejadian di mana dia bayarin saya uang bis. Dia kaget. Kok bisa ya? Saya berkata, itu Tuhan. Karena dia juga cerita, aku itu spontan berkata 2. Itu kalau bukan Tuhan gak bisa. Ya. Saya berkali-kali ngalamin seperti itu. Saya jadi mengapresiasi. Tuhan itu menyelesaikan masalah kita. Ya. Pernah uang saya habis, saya nggak tahu kalau uang saya habis. Saya mau beli bensin, saya bayar pakai ATM, pakai debit card, nggak bisa semua. Saya baru ingat, aduh, saya sudah buat bayar sesuatu. Dan saya lupa kalau kosong. Aduh, saya tahu gitu nggak usah beli bensin dulu tadi. Ya. Dan saya nggak bawa uang 1 rupiah pun. Tahu apa yang terjadi? Tuhan kirimkan orang, ada orang lewat, "Pak," terus dia ngomong gini, "Saya aja yang bayar." Tapi dia nggak tahu kalau saya tuh ATM saya ditolak, saudara. Jadi Tuhan itu kirimkan orang selalu tepat pada waktunya, nggak pernah terlambat. Dan di situ saya belajar untuk menghargai setiap pemberian apapun yang kecil yang dari Tuhan. Saya ada thankful, rasa terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menolong. Dan hal yang kecil dia perhatikan, apalagi hal yang besar. Saudara, Tuhan itu simpel kok. Kalau engkau punya masalah, datang ke Dia. Ngomong apa adanya. Kau punya dosa yang tersembunyi dalam hidupmu, kelemahanmu, datang ke Tuhan. Dan bicara, "Tuhan, ampuni semua dosaku. Tarik aku keluar Tuhan, dari yang namanya dosa yang tersembunyi. Tarik aku keluar, bebaskan aku dari jerat Tuhan." Ya. Kau mungkin terlibat onani, pornografi, kau mungkin terlibat pertemanan yang tidak sehat. Kau mungkin terlibat apapun. Ya. Datang ke Tuhan. Saya mau berdoa supaya kelepasan itu betul-betul terjadi dari Tuhan dan melepaskan hidupmu dari semua jerat penangkap burung. Jerat itu kalau tidak diberesin, ya, tambah lama, tambah ruwet. Kalau sudah kecemplung yang dalam, ya, tambah lama, tambah ruwet. Hari ini saya berdoa, ketika engkau mendengarkan firman ini, kau berani datang ke Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni dosaku. Ampuni perbuatanku. Rubah hidupku." Nanti lihat, Tuhan akan kirim orang. Tuhan akan kirim firman. Tuhan akan kirim apapun untuk membebaskan hidup. Nah, tapi kalau Tuhan sudah membebaskan hidupmu, keluar. Jangan tinggal di sana. Ya. Jangan tinggal dalam dosa. Tuhan sudah mengeluarkan tangan, ayo keluar, tinggalin. Ya, Dia punya sesuatu yang jauh lebih baik. Saya berdoa, firman Tuhan ini menerangi hatimu.
dan memberikan engkau kelepasan dalam hidupmu. Saya percayakan kuasa firman. Saya percayakan kuasa Roh Tuhan. Dia sanggup melepaskan hidupmu dari semua jerat penangkap burung dan memberikan engkau kelepasan yang betul-betul lepas. Manusia nggak bisa melepaskan engkau. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus bisa melepaskan engkau sampai ke akar-akarnya. Saya akan stop di sini sebentar. Ya, saya akan berdoa buat kalian. Kalau engkau dalam hidupmu, kau punya yang tersembunyi, kau punya sesuatu yang harus diberesin dengan Tuhan. Ayo mari pakai waktu 1-2 menit ini, tundukkan kepala. Saya mau berdoa. Saya mau ajak kalian semua datang ke Tuhan. Ya, kalau mungkin kau sendirian kau nggak berani, tapi hari ini saya tahu, saat ini saya tahu ada Tuhan. Saya nggak mau khotbah ini tadi, tiba-tiba muncul. Saya tahu Tuhan sedang mengarah kemana. Dia mau menyelamatkan kita semua dari jerat penangkap burung. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, di rumahmu, nggak usah peduli dengan kanan kirimu. Tutup matamu, tundukkan kepala. Datang ke Tuhan dengan kerendahan hati. Akui semua dosamu. Akui semua kelemahan. Akui semua yang menjerat hidupmu selama ini. Kemarahanmu, kepahitanmu, kesedihanmu, kebodohanmu, kebingunganmu, dosamu, nafsumu. Mari datang ke Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang menerima engkau apa adanya. Dan Tuhan yang memberi kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu masuk dan menyentuh setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kerja Tuhan, kerja. Dalam nama Yesus, kerja Tuhan. Hamba sungguh berdoa. Lepaskan Tuhan, set free. Dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Beri kelepasan Tuhan, beri kelegaan. Dalam nama Yesus, ampuni Tuhan, ampuni, ampuni. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, setiap kebodohan kami, setiap iniquity kami. Tuhan, pagi hari ini, biar Roh Kudus-Mu yang melepaskan kami dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Biar mulai hari ini hidup kami berubah. Semua yang tidak mungkin jadi mungkin karena Roh Tuhan. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan. Biar mereka semua mengalami Tuhan. Di tempat mereka masing-masing. Semua ikatan-ikatan yang bertahun-tahun dilepaskan. Semua kutuk, semua dosa keturunan dilepaskan dalam nama Yesus. Set free. Rilis dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan dahsyat. Dan kau setan, kau pergi, tidak boleh manifestasi dalam bentuk apapun. Dalam nama Yesus, lepaskan cengkeraman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Hamba sungguh berdoa. Bersihkan hati kami. Bersihkan hidup kami Tuhan. Supaya kami didapati adalah rumah yang bersih. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Tempat Roh-Mu tinggal. Tempat Engkau berdiam di tengah-tengah kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, teruskan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.